Think I'm frontin', you can run it back, yo, go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini admin akan membahas Mushoku Tensei episode yang ke-16. Nah, sebelum kita melangkah kepada video pembahasannya, langkah baiknya teman-teman yang tidak suka dengan spoiler, teman-teman bisa skip video ini. Apabila teman-teman suka dengan spoiler dari Mushoku Tensei ini melalui chapter di manganya, nah teman-teman bisa menjadi penikmat salah satu dari video ini. Sebelum kita melangkah juga kepada pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini, mohon bantuannya dengan cara subscribe, kemudian like, kemudian share, agar video ini bermanfaat informasinya untuk kita semua nantinya. Oke, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Nah, di episode sebelumnya admin sempat bahas, yaitu si Rudy bertemu dengan ayahnya, si Paul Gruiron. Nah, di episode yang ke-16 ini yang mengadaptasi manganya di chapter yang ke-34 sampai 35. Rudy selain bertemu dengan ayahnya, di sini dia juga bertemu dengan adiknya, Noron Gruiron. Oke, di sini yang pertama, si Rudy sangat senang karena dia sudah bertemu dengan ayahnya setelah 4 tahun. Di sini dia juga melihat penampilan dari si Paul Gruiron. Dia mengatakan dalam hati, tapi kenapa Paul ada di tempat seperti ini? Dan dia kelihatan sedikit kurus. Dia juga tidak pernah minum terlalu banyak sepertinya. Kemudian Rudy melanjutkan, dia juga kelihatan seperti. Di sini Rudy membayangkan orang tua yang sudah berumur sekali. Rudy kemudian berkata, sial, aku tidak bisa memikirkan apa yang bakal aku katakan selanjutnya. Itu benar, Paul mungkin lebih baik menangani hal-hal semacam ini. Aku akan serahkan hal ini pada dia. Di sini, ekspresi dan juga penampilan yang ditampilkan oleh si Paul. Dia memegang pundak kanan dari si Rudy. Baiklah, kau masih hidup, itu bagus, kata si Paul. Di sini Rudy kaget dengan ekspresi dan juga hal yang dilakukan kepada Paul kepada Rudy. Rudy mengatakan, hanya seperti itu ya? Iya, itu benar. Apa yang aku harapkan yaitu seperti sebuah pelukan dan juga candaan, ternyata tidak seperti itu. Fakta dan juga sebuah opini yang dilontarkan oleh si Rudy dalam hatinya, ternyata tidak seperti apa yang dilakukan oleh Paul kepadanya saat ini. Ayah, apa kamu tahu? Karena bencana gaib yang terjadi 4 tahun lalu, kata Rudy. Baiklah, kami pergi dalam waktu yang lama saat itu. Paul harusnya khawatir tentunya. Rudy melanjutkan, itu adalah sebuah tempat yang sangat menakutkan. Tapi aku berteman dengan beberapa iblis dan seorang dari suku super yang ditakuti. Rudy juga melanjutkan, itu sangat sulit untuk membawanya ke kapal bersama kami. Dan kemudian aku diculik oleh manusia binatang dan dibawa ke desanya. Kami terus saja terseret ke dalam sebuah petualangan setelah yang lain. Di sini, tiba-tiba saja si Paul memotong pembicaraan si Rudy sambil memegang tangan kanannya. Kau, bukankah kau melihat pesan itu? Rudy berkata, pesan? Apa maksudmu, ayah? Di sini dua perempuan tiba-tiba memanggil nama Paul. Dia mengatakan, aku dengar kamu minum, kemudian terseret ke dalam masalah lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Dan, anak ini siapa? Kata dua orang perempuan itu. Rudy kemudian melihat di bagian yang dia sukai. Wah, tentunya teman-teman tahu ya. Di sini Paul berkata, Vela dan Sela bersaudari. Ini adalah Rudy, dia merupakan putraku. Vela dan Sela berkata, oh, kamu sudah menemukan putramu. Aku mengandalkan dia, tapi kata Paul, kurasa aku sudah salah menaruh kepercayaanku padanya. Di sini Rudy berkata, apa? Hei, kenapa ayah membicarakan tentang aku seperti itu? Kenapa? Kata Rudy sambil membentaknya. Ada apa dengan Paul? Kata dalam hati Rudy.
Tingkahnya aneh, memperlakukanku seperti itu dan juga mempermalukanku di depan dua orang ini. Paul berkata, kita akhirnya bertemu dan sekarang ini. Kau tidak paham sama sekali. Dengarkan ini Rudy, selama bencana itu terjadi, bukan hanya kau saja yang diteleport ke sini. Zenith, Lilia, Aisyah dan juga Silpi, tanah kelahiranmu Vitoa, semua orang yang tinggal di sana, semuanya menghilang dalam sekejap. Aku pikir mereka semua bisa saja terlempar ke tempat yang berbahaya. Rudy kemudian kaget. Paul kemudian melanjutkan, aku sudah mempertimbangkan bahwa kamu mungkin baik-baik saja. Jadi aku mengirim pesan ke setiap guild. Semua orang menghilang, kata Rudy. Kemudian Paul melanjutkan, hei Rudy, apa kau dengar? Selain itu, kenapa kau tidak mencari informasi setelah kau diteleport ke sini? Rudy kemudian berkata, aku lupa. Tanganku penuh, tanganmu penuh, kata Paul. Kau punya cukup waktu luang untuk berteman dengan iblis yang belum pernah kau dengar dan juga kau temui sebelumnya. Tapi tanganmu terlalu penuh untuk mengkhawatirkan orang lain yang menghilang kebanding keluargamu sendiri. Rudy kemudian berkata dalam hatinya, sambil dia merasa bersalah. Bahkan hal itu tidak pernah terlintas di pikiranku, bahwa bencana itu tidak hanya mempengaruhi Roa, tapi seluruh Vitoa. Kemudian di sini Paul membentak Rudy, kau tidak mencari seseorang, kau tidak mengirim surat satupun kepadaku. Malahan, kau pamer tentang perjalanan bersama seorang putri cantik. Sepertinya layaknya kau sedang liburan, Oh, dan sebagai pengawal yang tangguh juga. Dan apa, setelah kalian akhirnya sampai ke Mirision, apa yang kau lakukan? Kau memakai celana dalam perempuan di kepalamu dan bertingkah seperti seorang pahlawan saat kau punya petualangan yang menyenangkan. Tapi pada saat itu juga, keluarga dan banyak sekali orang yang mati karena tidak bisa kembali. Sepertinya, di sini Paul ingin menghajar Rudy, tapi ditahan oleh Vela, anggota dari Gereret atau timnya. Anda terlalu berlebihan, kata Vela. Di sini Paul berkata, duduk dan lepaskan aku. Dia hanyalah anak-anak, kata Vela. Jadi tolong tenanglah sebentar. Paul kemudian berkata sambil membentak si Vela, diamlah, orang itu dia sanggup melakukan yang lebih baik, tapi dia justru tidak melakukannya. Rudy kemudian membalasnya, aku tidak ingin mendengar keluhan dan juga nasihat darimu. Tapi siapa wanita itu? Dia sangat cantik, pakaiannya juga seksi. Apa yang kau katakan, kata Paul. Rudy kemudian melanjutkan, aku pikir karena ibu tidak ada di sampingmu, kau jadi bisa selingkuh sebanyak yang kau mau. Di sini tiba-tiba saja si Paul meninju muka dari si Rudy. Jangan bercanda denganku, Rudy, sambil dia menunjukkan muka seriusnya. Aku tidak akan biarkan kau menghina mereka ketika kau tidak tahu apapun tentang mereka. Cepatlah minta maaf. Kau tidak berubah, Paul, kata si Rudy. Dalam hatinya dia mengatakan memukul orang untuk membuat mereka diam. Kemudian Rudy melanjutkan, oh, jangan-jangan yang aku katakan itu benarkah? Berapa banyak wanita yang sudah kau tiduri saat aku tidak ada di dekatmu dan juga ibu? Di sini Paul semakin marah. Dalam hati Rudy berkata, aku tidak ingin mengatakan ini karena aku tahu aku akan menyesal. Paul kemudian membentak dan juga melancarkan serangannya kepada Rudy. Dalam hati Rudy berkata, sial, karena mabuk pergerakannya jadi mudah dibaca. Aku bahkan tidak perlu menggunakan mata sihirku untuk menangkisnya. Di sini Rudy langsung saja menangkap tangan si Paul kemudian melemparkannya. Kau yang dulu lebih kuat dariku, dan aku selalu ingin melampauimu. Kenapa jadi seperti ini, kata Rudy. Rudy kemudian balik menghajarnya karena si Paul sudah tergeletak di lantai. Di sini Noron Gerairen langsung datang. Dia membuka pintu. Dia kemudian berkata, ayah, apa kamu ada di dalam? Tiba-tiba saja dia melihat Rudy memukul ayahnya. Rudy berkata, kau tidak pernah melihatku dengan mata seperti itu sebelumnya kan? Aku sudah lakukan semua yang aku bisa. Sebuah tempat yang aku tidak kenal dan makhluk aku tidak tahu pada saat itu. Rasa makanannya tidak enak, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak, aku gagal beberapa kali. Banyak hal yang harus aku lakukan untuk menjaga diriku sendiri dan juga menjaga beberapa dari temanku.
Kami tidak punya waktu luang untuk memikirkan korban teleportasi yang lain. Aku khawatir pada saat itu, dan aku tidak yakin, dan aku juga merasa tidak aman, dan aku merasa bahwa ini merupakan akhir dari hidupku. Tapi akhirnya aku tahu, aku harus melindungi Eris. Dan maksudmu, aku harusnya sanggup melakukan yang lebih baik. Di sini Rudy membentaknya dengan keras. Aku tidak bisa. Semua yang aku pikirkan adalah aku harus kembali hidup-hidup. Ingat itu, aku harus kembali hidup-hidup. Di sini dia juga mengingat perjalanannya bersama Gizi. Kamu sudah melakukan yang terbaik, kata Gizi. Jadi katakan padaku, kenapa, kata Rudy. Kau merupakan ayahku dan juga bagian dari keluargaku. Kenapa kau belum paham juga? Dasar brengsek. Di sini tiba-tiba saja anak kecil atau Norn Greyret, ini adiknya si Rudy, teman-teman. Dia mengatakan dan juga menarik baju si Rudy. Hentikan itu. Jangan lakukan itu pada papaku. Rudy kemudian kaget melihatnya dan berkata, ayah, katamu, anak ini dia terlihat seperti Zenith. Rudy kemudian kaget melihatnya. Apakah kamu merupakan Norn Greyret? Oke, kita potong episode yang ke-16-nya sampai di sini, teman-teman ya. Ini merupakan part yang pertama dari episode ke-16-nya. Kita akan lanjutkan di part yang kedua di lain waktu. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, kemudian like, kemudian share agar video ini bermanfaat informasinya untuk kita semua nantinya. Dan jika ada salah-salah kata dari admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.